Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kali ini tentunya dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 27 Februari 2022. Dan serangkaian peristiwa menarik selama sepekan akan kami sajikan ke hadapan Anda. Inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kalsel, menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang salah satu muatannya adalah perpindahan ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Sementara itu pula pemindahan ibu kota provinsi Kalsel juga menjadi sorotan Wakil Rakyat Kalsel yang duduk di Komisi 4 DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin. Pasalnya pemindahan ibu kota provinsi ini bukan hal yang mudah karena memerlukan berbagai persiapan termasuk ketersediaan anggaran. Kota Banjarbaru resmi menyandang status sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan kota Banjarmasin. Hal itu usai disahkannya rancangan undang-undang provinsi menjadi undang-undang oleh DPR RI. Dalam unggahan di media sosial Instagram miliknya, anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyebut perubahan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Kalimantan Selatan dikarenakan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur masih menggunakan undang-undang lama, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, sehingga diubah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sebagaimana konstitusi yang berlaku sekarang ini. Menurutnya, Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Kalimantan Selatan sudah didesiminasikan melalui berbagai akademisi, termasuk meminta pendapat resmi dari pemerintah daerah Kalimantan Selatan saat kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Rifki menambahkan pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan merupakan salah satu bentuk yang mengarah pada pembangunan di Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan itu, draft yang diusulkan berdasarkan aspirasi itu ibu kotanya berpindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Dan karena tidak ada komplain, termasuk saya juga pernah mengunggah di Instagram saya tentang perpindahan ibu kota ini, maka DPR RI setelah menunggu beberapa waktu, kemudian kami sahkan menjadi undang-undang. Sehingga kemudian ibu kota resmi Kalimantan Selatan saat ini berada di kota Banjarbaru. Kendati demikian, saya kira ini adalah bagian dari cara kita mendesiminasikan pembangunan di Kalsel. Dan secara existing memang pusat perkantoran, istri saya ini pegawai Pemprov, selama ini sudah pindah ke Banjarbaru. Nah, yang terpenting adalah sinergi Banjarmasin-Banjarbaru, termasuk Banjarmasin yang harus semakin kita tata sebagai pusat perdagangan, termasuk pariwisata sungai ke depan untuk menunjang ibu kota negara, dan Banjarbaru bisa kita tata karena kawasannya lebih. Dalam rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan 7 rancangan undang-undang tentang provinsi menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kabar pindahnya ibu kota Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke kota Banjarbaru terus mendapat sorotan dari berbagai pihak, tidak terkecuali Wakil Rakyat yang kini duduk di Komisi 4, Muhammad Lutfi Saifuddin. Bahkan kabar pindahnya ibu kota tersebut juga sempat mengejutkan dirinya sebagai wakil rakyat di Kalimantan Selatan. Betapa tidak selama dirinya duduk menjadi anggota DPRD Kalsel, tidak pernah membahas soal pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu, politisi Partai Gerindra ini juga menegaskan pemindahan sebuah ibu kota provinsi hendaknya disertai dengan kajian layak tidaknya kota tersebut menjadi sebuah ibu kota provinsi. Jika hal itu tidak ada telaahnya, maka bisa diprotes sekaligus berdasarkan kajian apa pemerintah pusat menetapkan pemindahan ibu kota provinsi ini. Kami selaku yang ada di provinsi, DPD provinsi juga tidak pernah
diajak bicara atau berunding atau bahkan mengetahui ini pernah ada usulan, ya, karena penetapan ini kan harus berdasarkan usulan. Nah, sebaiknya nanti kita akan menanyakan ke pemerintah pusat, ini usulannya dari mana, lalu usulan itu berdasarkan kajian atau telahan yang mana. Ya kan, kalau tidak ada itu semua ya kami semua menolak lah. Bahkan survei pun tidak ada. Bahkan survei pun, bahkan mungkin uji publik pun tidak ada, ya. Jadi itu sesuatu yang sangat membuat kita kaget, ya, sehingga masyarakat kita juga wajar kalau ingin bertanya, dan ini harus betul-betul diselesaikan karena ini menyangkut kehidupan di Kalimantan Selatan gitu. Lebih jauh, Lutfi mengatakan pemindahan ibu kota provinsi bukan hal yang mudah karena memerlukan berbagai persiapan termasuk ketersediaan anggaran. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, pemindahan ibu kota provinsi Kalsel ke kota Banjarbaru dinilai oleh wali kota Banjarmasin terkesan dadakan karena tidak ada koordinasi atau tukar pendapat. Untuk itulah tak menutup kemungkinan Pemko Banjarmasin akan mengambil langkah hukum seperti halnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adanya pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke kota Banjarbaru juga memantik reaksi wali kota Banjarmasin Ibnu Sina saat ditemui awak media di Balai Kota Banjarmasin. Sebagai wali kota Banjarmasin, dirinya justru mempertanyakan latar belakang dipindahnya ibu kota Kalsel tersebut lantaran terkesan mendadak. Pasalnya dalam visi dan misi Gubernur Kalsel saat ini, tak ada mencantumkan perihal memindahkan ibu kota. Atas dasar itu, Ibnu ngaku bakal mengklarifikasi kebenaran informasi yang beredar tersebut, baik itu anggota DPD maupun DPR RI, Dapil Kalsel, dan DPRD Kalsel. Sempat beredar dalam 24 jam terakhir ini bahwa sudah disetujui ibu kota provinsi pindah ke Banjarbaru. Saya mau bertanya, ya kan, itu usulan siapa? Di dalam rasanya dalam visi misi Paman Birin, Pak Haji Muhyiddin tidak dicantumkan itu. Yang ada justru adalah dalam visi misi Pak Rudi Arifin saat itu. Tapi bukan memindah ibu kota, tapi memindah pusat perkantoran. Pusat pemerintahan maksudnya? Pusat pemerintahan, pusat perkantoran. Nah, itu kita sepakat. Kami adalah yang terlibat dalam persetujuan terkait dengan rencana pengadaan 500 hektar untuk lahan provinsi, untuk lahan perkantoran, dan 100 hektar untuk fasilitas kebun raya saat itu. Nah, kemudian tiba-tiba seperti mendadak ya, 24 jam terakhir ada isu seperti itu. Ya, tapi kan yang perlu saya lakukan adalah mengklarifikasi apakah benar seperti itu. Jadi kalau misalnya anggota dewan sekarang membahas di RU Provinsi Kalsel, itu berdasarkan aspirasi siapa? Aspirasi siapa yang dibawa ke pusat? Aspirasi siapa yang kemudian memindah ibu kota itu? Apakah ada dewan provinsi ya punya aspirasi itu atau punya kesepakatan, punya keputusan? Dan sudah ditanya belum kabupaten kota di Kalimantan Selatan terkait dengan pemindahan ibu kota provinsi? Memindahkan ibu kota menurutnya hal yang biasa, tetapi harus dengan perencanaan yang baik dan terintegrasi, karena itu akan mengubah RPJMD jangka menengah atau panjang sehingga harus diperjelas asal-usulnya. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya mengenai peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022, yakni tentang cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yang akan diberlakukan pada 4 Mei mendatang, terus menuai polemik kaum buruh. Salah satunya para serikat buruh Banua Kalsel yang kali ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Sementara itu pula pemirsa, dari hasil audiensi yang dilakukan oleh perwakilan buruh bersama Ketua DPRD dan anggota Dewan lainnya sepakat untuk menolak peraturan tersebut. Karena hal itu tidak sesuai dengan nasib buruh, bahkan justru merugikan. Inilah yang sebenarnya. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kalsel, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kalsel, dan organisasi buruh lainnya melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Rabu 23 Februari 2022.
Dalam aksinya tersebut, para buruh menyampaikan orasinya terkait terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yang akan diberlakukan pada tanggal 4 Mei 2022. Hal itu dinilai merugikan dan menyakitkan para buruh lantaran pengambilan JHT hanya bisa dilakukan jika sudah berusia pensiun 56 tahun. Atas dasar itu, para buruh secara tegas menolak lahirnya Permenaker tersebut, dan jika tidak dicabut maka para buruh sepakat untuk keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila Permenaker ini tidak dicabut dan dikembalikan kepada Permenaker nomor 19 tahun 2015, kami akan menyatakan sikap buruh Banua, akan menyatakan sikap keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Itu sudah harga mati bagi kami untuk keluar daripada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak akan ikut program 4 yang diprogramkan oleh BPJS, yaitu JKK, JHT, JKM maupun JP. Muhail, Banjar TV. Setelah melakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan buruh, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka juga menolak sangat tegas atas terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut. Pasalnya, peraturan baru terkait pencairan jaminan hari tua atau JHT sangat merugikan kepada pekerja khususnya di Kalsel. Bahkan dirinya selaku wakil rakyat siap mendukung dan akan menyampaikan aspirasi para buruh tersebut melalui surat pernyataan yang secara serentak dibuat oleh seluruh ketua DPRD Kalsel se-Indonesia. Melalui aspirasi yang disampaikan para buruh se-Kalsel ini, Supian Haka berharap Permenaker tentang JHT tersebut ada beberapa poin yang bisa direvisi sehingga bermanfaat bagi kaum buruh. Kalau misalnya revisi nanti tidak menentukan, kita menolak. Siap. Nah, kita baca dulu revisi ini. Kalau menganggap itu mudarat, tidak ada manfaat, pasti kita tolak. Nah, tapi kalau itu bermanfaat, lanjutkan. Kalau mudarat, ya diubah, tapi harus menguntungkan. Yang mencari apa yang jelaskan tadi, harus yang bermanfaat, bukan yang jadi mudarat. Saya juga tetap berharap minta satu surat pernyataan sikap dari Dewan secara khusus. Anggota Dewan menyatakan mendukung dan juga ikut menolak lahirnya daripada Permenaker nomor 2 tahun 2000. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya Gubernur Kalsel Sahbiri Noer mengikuti Rapat Kerja Nasional 50 Tahun Emas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas tahun 2022. Dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi video dari Istana Negara Jakarta. Dalam arahannya, Presiden meminta Basarnas untuk memperkuat kolaborasi dan mitigasi terkait kebencanaan dengan melibatkan seluruh elemen termasuk masyarakat. Gubernur Kalsel Sahbiri Noer bersama jajaran BPBD Kalsel mengikuti kegiatan pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2022 secara virtual di ruang Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru. Rapat Kerja Nasional dalam rangka hari ulang tahun Basarnas ke-50 ini dibuka secara resmi Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta Basarnas memperkuat kolaborasi dan mitigasi terkait kebencanaan dengan melibatkan seluruh elemen termasuk masyarakat. Presiden menegaskan dalam situasi apapun, pelayanan pencarian dan pertolongan harus sigap dan cepat untuk menyelamatkan setiap jiwa manusia. Arahan Bapak Presiden untuk Bapak cepat tanggap dalam menghadapi musibah dan bencana, ya, dan jangan sampai ketinggalan baik secara teknologi maupun kualitas manusianya di dalam melakukan dalam memberikan pertolongan kepada rakyat yang sedang kena. Terkait dengan itu, kami dari BPD khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan memang sudah secara sinergi memang sudah jalan lah, lama kan jalan. Jadi terkait dengan baik itu terjadi bencana, tanggap darurat, mereka juga kita bersinergi antara BPD dengan tim SAR. Kemudian hal-hal lain juga terkait dengan apel kesiapsiagaan dan sebagainya, mitigasi sebagainya, tetap kita bersama-sama lah.
Sepanjang tahun 2021, Basarnas telah melakukan operasi pencarian dan pertolongan sebanyak 2.294 kejadian, meliputi operasi kecelakaan pesawat, kapal, penanganan khusus, bencana, dan kondisi membahayakan manusia. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sesaat lagi akan kita simak bersama diskusi resolusi LH minimalisasi risiko bencana ekologis di Kalsel. Tetaplah bersama kami.